Pria, saya harus tegaskan ini. Anda salah besar jika berpikir ukuran adalah satu-satunya atau bahkan penentu utama kepuasan wanita dalam hubungan intim. Keyakinan ini adalah mitos berbahaya yang justru seringkali merenggut kepercayaan diri dan menciptakan tekanan psikologis yang tidak perlu, bahkan memicu masalah performa. Halo sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita. Dan sebelum Anda menyimpulkan terlalu cepat, pastikan menonton penjelasan ini sampai akhir, karena fakta medisnya seringkali berlawanan dengan apa yang selama ini dipercaya. Sejak lama, masyarakat kita terutama kaum pria dijejali narasi bahwa semakin besar semakin baik. Ini menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan beban mental yang berat. Banyak pria merasa cemas, malu, atau bahkan merasa tidak cukup jika merasa tidak memenuhi standar ukuran yang seringkali dilebih-lebihkan oleh media atau cerita lingkungan sekitar. Padahal, secara medis, anatomi respons seksual wanita jauh lebih kompleks daripada sekedar penetrasi dalam. Bagian terpenting dari respons rangsangan sensual wanita, khususnya pada klitoris dan sepertiga bagian luar vagina, dirancang untuk merespons sentuhan, ritme, dan tekanan yang tepat, bukan semata-mata ukuran atau volume organ. Kesalahan fatal ini sering mengalihkan fokus dari hal yang justru paling menentukan, yaitu koneksi emosional, komunikasi, dan teknik yang sesuai. Jika penjelasan ini mulai membuka sudut pandang baru untuk Anda, silakan beri tanda suka, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan pertimbangkan untuk berlangganan agar tidak meninggalkan edukasi kesehatan pria berikutnya. Mari kita bongkar lebih dalam. Keyakinan keliru mengenai ukuran ini memiliki dampak medis yang sangat serius pada kesehatan pria, jauh melampaui sekedar masalah kepercayaan diri. Ketika seorang pria terus-menerus cemas tentang ukuran atau performanya, otak akan mengaktifkan sistem saraf simpatik, yaitu respons fight or flight tubuh. Respons ini secara langsung menghambat aliran darah yang dibutuhkan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang kuat dan optimal. Kondisi inilah yang dikenal sebagai disfungsi ereksi psikogenik, yaitu gangguan ereksi yang bukan disebabkan oleh kerusakan fisik organ, melainkan oleh tekanan mental yang menghambat sinyal saraf dan aliran darah menuju penis. Beban psikologis ini seringkali memicu kecemasan performa yang parah. Setiap kali hendak berhubungan intim, pikiran Anda akan dipenuhi ketakutan akan kegagalan, membuat Anda semakin sulit untuk fokus dan rileks. Lingkaran setan ini bisa berujung pada frustasi, hilangnya gairah, dan bahkan depresi klinis. Bayangkan, stres kronis, perasaan tidak berharga, dan ketidakmampuan untuk merasakan keintiman yang memuaskan dapat mengikis kebahagiaan hidup Anda secara perlahan. Yang lebih berbahaya, dalam keputusasaan untuk memperbaiki diri, banyak pria beralih ke solusi instan yang tidak teruji dan berbahaya. Mulai dari suplemen pembesar yang tidak memiliki dasar ilmiah dan berpotensi merusak organ internal, injeksi zat asing yang bisa menyebabkan infeksi atau deformitas, hingga prosedur bedah non-medis yang menjanjikan peningkatan ukuran, namun berisiko tinggi menyebabkan kerusakan permanen pada organ vital, infeksi serius, hingga hilangnya fungsi ereksi secara total. Ini bukan hanya membuang uang, tapi mempertaruhkan kesehatan organ intim Anda untuk mitos yang tidak berdasar. Padahal, pemahaman yang benar tentang anatomi sensasi wanita bisa mengubah seluruh perspektif ini. Kepuasan wanita yang seringkali diasosiasikan secara keliru dengan ukuran organ intim pria, sesungguhnya berakar pada stimulasi area-area spesifik yang kaya akan ujung syaraf. Mari kita pahami beberapa di antaranya. Area pertama dan paling utama adalah klitoris. Organ kecil ini, yang sebagian besar strukturnya berada di dalam tubuh dan hanya ujungnya yang terlihat, memiliki lebih dari 8.000 ujung saraf sensorik, jauh lebih banyak daripada penis. Stimulasi klitoris, baik langsung maupun tidak langsung, adalah kunci utama orgasme pada banyak wanita. Lalu ada labia minora atau bibir vagina bagian dalam yang juga sangat sensitif karena padatnya jaringan saraf. Tak ketinggalan, area di dinding anterior vagina, sering disebut G-spot, diyakini memiliki konsentrasi saraf yang tinggi dan dapat memberikan sensasi intens saat distimulasi. Intinya, area-area kunci ini,
Klitoris, labia minora, maupun dinding anterior vagina letaknya cenderung di bagian luar atau dangkal. Ini berarti kedalaman atau volume organ intim pria tidak secara langsung berkorelasi dengan kemampuan menstimulasi area sensitif ini secara efektif. Ini adalah kabar baik, karena fokus kita seharusnya bergeser dari kekhawatiran yang tidak perlu terhadap ukuran, menuju pemahaman sentuhan, teknik, dan komunikasi yang berpusat pada kepuasan pasangan Anda. Namun, pertanyaan yang sering kali muncul adalah, mengapa mitos tentang ukuran ini begitu sulit dihilangkan? Mengapa banyak pria masih merasa tertekan dan khawatir? Jawabannya terletak pada paparan kita terhadap berbagai sumber informasi yang sayangnya seringkali tidak akurat dan menyesatkan. Sejak lama, masyarakat, khususnya kaum pria, telah dibanjiri narasi yang salah mengenai seksualitas, dan ini diperparah oleh penggambaran yang tidak realistis dalam media. Ambil contoh industri pornografi. Visual yang ditampilkan di sana seringkali dirancang untuk dramatisasi ekstrim, bukan untuk mencerminkan realitas. Ukuran organ intim pria seringkali dibesar-besarkan, dan performa seksual ditampilkan dengan cara yang tidak realistis, membentuk standar yang mustahil dicapai dalam kehidupan nyata. Ditambah lagi, iklan-iklan produk pembesar organ yang marak beredar, yang seringkali tanpa dasar ilmiah kuat, semakin memperkuat mitos bahwa ukuran adalah kunci utama kepuasan. Media-media ini membentuk sebuah realitas artifisial yang jauh dari fakta medis. Secara psikologis, paparan terus-menerus terhadap representasi yang menyimpang ini bisa sangat merusak. Pria mulai membandingkan diri mereka dengan standar palsu tersebut, memicu rasa tidak aman yang mendalam, kecemasan, bahkan dismorfia tubuh pada beberapa kasus. Mereka jadi merasa kurang maskulin atau tidak mampu memuaskan pasangannya. Padahal masalahnya bukan pada fisik mereka, melainkan pada persepsi yang keliru yang ditanamkan oleh sumber-sumber eksternal yang menyesatkan ini. Penting untuk diingat, media ini tidak berorientasi pada kesehatan atau kepuasan Anda yang sebenarnya, melainkan pada profit dan sensasi. Memahami akar mitos ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dan kembali fokus pada apa yang benar-benar penting. Mari kita selami rahasia pertama untuk performa maksimal yang didukung sains. Kekuatan sentuhan klitoris. Penting untuk dipahami bahwa secara medis, klitoris adalah satu-satunya organ pada tubuh manusia yang dirancang secara eksklusif untuk kenikmatan seksual. Berbeda dengan organ lain yang memiliki fungsi reproduksi atau eliminasi, klitoris murni tentang sensasi. Organ kecil ini adalah pusat kenikmatan wanita karena memiliki konsentrasi ujung saraf sensorik yang sangat tinggi. Sekitar 8.000 ujung saraf atau bahkan lebih, 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan ujung saraf pada penis pria. Inilah yang membuatnya sangat responsif terhadap sentuhan dan menjadikannya kunci primer menuju orgasme. Oleh karena itu, stimulasi yang tepat pada klitoris, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui area di sekitarnya, adalah faktor dominan untuk mencapai kepuasan dan orgasme bagi sebagian besar wanita. Ini bukan tentang kedalaman penetrasi atau ukuran penis, melainkan kualitas, teknik, dan fokus sentuhan yang difokuskan pada area sensitif ini. Sentuhan yang disengaja, penuh perhatian, dan responsif jauh melampaui segala mitos tentang ukuran. Jika rahasia pertama berfokus pada apa yang Anda lakukan pada pasangan, rahasia kedua ini berpusat pada apa yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri, baik pria maupun wanita, demi performa maksimal yang lebih baik. Ini adalah rahasia kedua, kontrol otot pelvic floor. Otot dasar panggul atau pelvic floor muscles adalah sekelompok otot yang membentuk semacam lantai di dasar panggul Anda, menopang organ-organ seperti kandung kemih, usus, dan pada wanita, rahim. Meskipun sering dikaitkan dengan wanita, otot ini sama pentingnya bagi pria. Bagi pria, melatih otot-otot ini secara teratur melalui latihan Kegel dapat membawa manfaat signifikan.
Secara medis, kontraksi dan relaksasi otot dasar panggul yang kuat membantu meningkatkan aliran darah ke area genital. Pada pria, peningkatan sirkulasi darah ini esensial untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang lebih kuat dan tahan lama. Lebih lanjut, kontrol yang lebih baik terhadap otot-otot ini juga berkorelasi positif dengan kemampuan mengontrol ejakulasi, membantu mengatasi masalah ejakulasi dini. Ini bukan tentang menunda paksa, tapi tentang memperkuat koordinasi neuromuskular yang bisa dilatih. Demikian pula bagi wanita, otot dasar panggul yang terlatih dengan baik dapat meningkatkan sensasi saat aktivitas seksual. Kontraksi otot yang lebih kuat saat orgasme dapat memperdalam intensitas dan durasi sensasi kenikmatan. Latihan Kegel yang rutin pada kedua jenis kelamin adalah investasi sederhana yang memberikan dampak besar pada kualitas pengalaman intim, memberikan Anda kendali atas tubuh Anda sendiri. Setelah kita bicara tentang kontrol fisik, sekarang mari kita sentuh dimensi yang seringkali terlupakan, namun justru menjadi penentu utama kepuasan sejati, koneksi emosional. Ini adalah rahasia ketiga. Kepuasan seksual yang optimal, baik bagi pria maupun wanita, jauh melampaui sekedar performa fisik atau ukuran. Ia adalah hasil dari jalinan emosi, komunikasi yang terbuka, dan keintiman yang mendalam. Secara medis, saat Anda dan pasangan merasakan koneksi emosional yang kuat dan aman, otak kita melepaskan hormon seperti oksitosin, sering disebut sebagai hormon cinta atau hormon pelukan. Oksitosin ini meningkatkan perasaan ikatan, kepercayaan, dan kebahagiaan yang secara signifikan memperdalam pengalaman keintiman fisik. Sentuhan non-genital yang tulus, perhatian penuh saat berkomunikasi, dan foreplay yang berkualitas yang bukan hanya sekedar pemanasan, melainkan ekspresi kasih sayang dan eksplorasi bersama, memainkan peran krusial. Ini bukan hanya tentang persiapan fisik, tapi juga persiapan mental dan emosional. Ketika ada rasa aman secara emosional, tubuh menjadi lebih rileks. Hormon stres seperti kortisol akan menurun, memungkinkan aliran darah lebih lancar ke seluruh tubuh, termasuk area genital, sehingga meningkatkan respons fisiologis terhadap rangsangan. Ini menciptakan lingkungan di mana Anda berdua bisa lebih bebas mengekspresikan diri, mengurangi tekanan performa, dan benar-benar fokus pada pengalaman sensasi dan ikatan. Ingat, otak adalah organ seks terbesar kita. Dan apa yang terjadi di sana, rasa nyaman, dihargai, dan dicintai akan sangat mempengaruhi bagaimana tubuh Anda merespons. Jadi, setelah kita memahami bahwa ukuran bukanlah faktor penentu utama, melainkan mitos yang justru seringkali menimbulkan tekanan yang tidak perlu, kunci menuju performa maksimal dan keintiman yang memuaskan terletak pada 3 pilar fundamental yang telah kita bahas. Pertama, penguasaan stimulasi klitoris yang efektif, karena secara fisiologis, klitoris adalah pusat kenikmatan wanita. Pemahaman anatomi dan responsnya akan membuka pintu ke pengalaman yang lebih dalam. Kedua, kontrol otot panggul yang kuat, baik bagi pria maupun wanita, berkontribusi signifikan pada intensitas sensasi dan kemampuan mencapai orgasme. Latihan yang tepat dapat memperkuat respons neurofisiologis di area tersebut. Dan yang terpenting, rahasia ketiga, koneksi emosional yang mendalam, rasa aman, kepercayaan, dan komunikasi terbuka yang secara ilmiah melepaskan oksitosin dan mengurangi kortisol, menciptakan respons tubuh yang optimal baik secara fisik maupun psikologis. Ingat, kepuasan sejati bukanlah perlombaan kekuatan atau ukuran, melainkan sebuah tarian keintiman yang dibangun atas pengertian, perhatian, dan kesediaan untuk belajar bersama pasangan. Ketika Anda fokus pada kualitas interaksi ini, bukan sekadar ukuran, Anda akan membangun kepercayaan diri yang sejati dan mencapai harmoni yang lebih dalam hubungan. Semoga pembahasan ini memberikan pencerahan dan perspektif baru bagi Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin juga membutuhkan informasi ini.
Saya Dr. Vita, jaga kesehatan vitalitasmu ya.